Sekarang kadang orang mengatakan semua herbal dikatakan tibun nabawi, refleksi bilangnya tibun nabawi, temulawak tibun nabawi, salah. Bahkan masuk ke hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, di antaranya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembali dia neraka. Ada nggak sampai detik ini manusia bisa menguak ahli laborat atau dokter air mani jadi cikal bakal tulang dan saraf? Gak ada. Lemah untuk menguak. Tapi Allah yang mencipta manusia, Allah tahu. Al-idham wal asab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam podcast ngobrol tentang kesehatan by Luxor Jelly Gamat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillah kita telah kedatangan yaitu Ustadz yang sering berbicara dakwah tentang kesehatan, yaitu Ustadz Abdurrahman Dhani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik. Beliau adalah Ustadz Abdurrahman Dhani hafizahullah ta'ala. Baik. Sebelum kita berbicara tentang kesehatan lebih jauh nih Ustadz ya. Kira-kira awal permulaan Ustadz ini berdakwah tentang kesehatan itu kapan Ustadz? Mungkin tentu para penonton juga penasaran nih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ngomong perjalanan dakwah, tentunya bakal jadi cerita panjang. Tapi coba kita ringkas ya. Pertama tak luput, perjalanan dakwah ini pasti melalui yaitu perjalanan yang sudah dicatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta ya. Kami merasakan ketika membahas di antara kitab-kitab para ulama, sepulang kami waktu itu dari perjalanan belajar di negeri Yaman, dan aslinya dulu yang saya idamkan aslinya UIM ya, Jamiah Islam Madinah. Tapi tahun 2000-an pada waktu itu keberangkatan sangat jarang. Nah, nggak semudah zaman sekarang. Karena waktu itu azam sedang kuat-kuatnya, sedangkan UIM belum terwujud. Ya, maksudnya belum kunjung dapat untuk bisa dipanggil ke sana. Akhirnya saya dengar satu hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman wa hum araqqu af'idatan wa ad'afu quluban wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul Yaman." Telah datang kepada kalian, kata Nabi SAW, penduduk dari Yaman yang hatinya lembut-lembut. Ya, hatinya lembut-lembut, mereka ahli hikmah, mereka ahli fikih. Dengar hadis ini, bismillah, ini keutamaan ahlul Yaman. Jadi saya ingin belajar ke Yaman. Ya, ketika perjalanan belajar ke Yaman, subhanallah ada satu kajian dari seorang masyayikh, kajian tertutup terkait kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Ibnu Qayyim yang jilid kelima. Ya, waktu itu pembahasan khusus tentang tibun nabawi. Kok kayaknya menarik. Ya, akhirnya ikutlah kajian tersebut dan ternyata asyik. Mulai dari situlah terus akhirnya sering kami baca maklumat-maklumat dari kitab-kitab ya, dari para ulama. Ternyata para ulama selain membahas ilmu agama, kok ternyata banyak membahas ilmu terkait penyakit gitu ya. Karena apa? Gak bisa dilepas dua hal ini. Makanya Imam Syafi'i sampai berwasiat, la taskunanna fil bilad alladhi laysa fihi alim yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yumbi'uka an maradhi jasadik. Janganlah kamu tinggal di satu negeri yang di negeri itu nggak ada seorang alim pun berfatwa tentang urusan agama kamu, nggak ada seorang dokter pun mengkabarkan kondisi kamu. Nah, ini dua hal ini penting. Juga diantaranya Harmalah bin Yahya
ketika menyaksikan kondisi Imam Syafi'i, dia sebutkan kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Coba, sampai Imam Syafi'i sedih. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa huwa thuluthul ilm, padahal ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Wakalu ilal Yahudi wan Nasara. Dan sangat disayangkan, ternyata umat manusia banyak menyandarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Padahal Nabi SAW membawa kabar-kabar ilmu tentang pengobatan. Nabi kita sebagai penutup para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya, ya, ditutup risalah ini oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, sungguh apa yang dibawa Nabi itu dan syariat ini kaya akan hikmah. Bahkan sebagian masyayikh menyebutkan syariat Islam bahkan identik dengan hikmah. Yang menonjol hikmah kesehatan juga. Gak salah kalau kita ngobrol masalah kesehatan. Ya, subhanallah, juga diantaranya kalau kita perhatikan menunjukkan bahwasanya agama itu mudah. Bayangin, Nabi sudah bersabda, Inna hadha din yusr, wa la yushadad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan barang siapa yang ekstrim terkait urusan agama ini, ekstrim kanan, ekstrim kiri, agama yang mudah dibikin susah, yang gak dibimbingkan Nabi ditambahi lagi, tambah capek aja kan, dia sendiri bakal lelah. Ya. Maka agama mudah jangan dibikin susah. Ternyata urusan sehat juga mudah, jangan dibikin susah. Contoh, kita tadabburi hadis Nabi SAW dalam sahih, ya, ketika Nabi bersabda, apa? Alaikum bihadhiyal habbatu sauda fa innaha dawa min kulli da illa sam. Hendaknya kalian sering mengkonsumsi jinten hitam karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, obat penyakit nggak ada obatnya, ada dua. Satunya disebutkan dalam hadis ini kematian, yang kedua al-haram, yaitu penuaan. Ini dua penyakit nggak ada obatnya, yang lain ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Hendaknya sering gunakan al-habbatus sauda. Kata Imam Al-Khattabi, kata Ibnu Qayyim, kata Suyuti, maksud hadis ini lafadznya umum, tapi apa? Lafdhuhu al-umum urida bihi al-khusus. Lafadznya umum untuk semua penyakit pakai habbatus sauda, tapi yang diinginkan kekhususan. Khususnya apa? Penyakit yang sifatnya dingin cocok pakai habbatus sauda karena sifatnya panas kering. Maka segala penyakit yang sifatnya dingin pakai habbatus sauda. Dari sekian penyakit, dari daftar penyakit, katakan dari misalkan penyakit dari angka 1 sampai ribuan penyakit, tinggal kita cari dari 1 sampai 1000 mana yang dingin, mana yang panas. Kalau dingin udah pakai habbatus sauda. Nah, ada hadis yang langsung berbalik 360 derajat. Hadis Nabi SAW dalam sahihnya juga, alaikum bisanna wasannut fa innahuma dawa'un min kulli da illa sam. Hendaknya Anda sering menggunakan senna dan sannut karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Penyakit yang sifatnya panas pakai sena dan sanut. Kalau semua dingin pakai habbatus sauda. Nah, jadi situ dari sekian ribu penyakit kalau kita datang, lihat aja mana panas, mana dingin. Ini sebagai kabar gembira dari Nabi SAW yang itu merupakan wahyu. Nah, jadi PR bagi kita untuk menguak, mempelajari satu bidang dari ilmu yang dibawa Nabi SAW terkait ilmu pengobatan. Nah, barakallahu fiik. Tapi Ustaz, kalau kita berbicara masalah tibu nabawi gitu ya, pengobatan ala Nabi SAW ini, kebanyakan orang awam tuh taunya habbatus sauda, zaitun. Apakah ada yang lain tuh Ustaz? Nah, masih banyak sebenarnya. Jadi ada model obat, ada model terapi. Ya, ada untuk kasus medis, ada untuk non medis, dan sudah diajarkan Nabi SAW. Bahkan ada penyakit yang nggak perlu obat habbatus sauda. Ada penyakit nggak perlu terapi khusus, hanya dibutuhkan taubat saja. Nah, tinggal kita aja mau mengkupas, mengkuak, ya. Makanya kalau kita mau menentukan obat, harus tentukan penyakitnya. Ini medis apa non medis? Medisnya karena fisik apa psikis?
Kalau non medisnya karena ain, karena sihir, atau karena kasus jin nasab misalkan. Kalau sudah diagnosa ditegakkan, tinggal kita tentukan terapinya. Gitu. Nah, karena seperti pengobatan tibun nabawi nggak diajarkan di ilmu pengobatan yang lainnya ada. Seperti pengobatan contoh pada bekam saja. Bekam ala Nabi sama bekam ala Cina beda. Kalau dari hadis Nabi SAW, di sana disebutkan hadis keutamaan bekam tanggal 17, 19, 21. Dan ini yang bicara wahyu. Di pengobatan yang lain nggak disebutin. Apa rahasianya? Ternyata di tanggal itu, tanggal di saat darah sedang mendidih, naik ke permukaan kulit. Allah melalui malaikat Jibril, melalui Nabi SAW disampaikan hadis ini. Ternyata ada hikmah di balik tanggal-tanggal tersebut. Nah, dan tentunya kalau wahyu berbicara, kita cukup apa? Sami'na wa ata'na. Contoh juga kasus, ternyata kasus seperti orang gila. Orang gila juga bisa pakai Al-Quran. Ya, hadis Kharijah bin Salt diruqyah oleh pamannya. Kharijah bin Salt hanya membaca surat Al-Fatihah, dia baca selama 3 hari, sehari cukup 2 kali, pagi dan sorenya, Masya Allah. Setelah 3 hari sembuh dengan izin Allah. Nah, artinya sehat itu mudah, jangan dibikin susah. Semakin kita makannya nggak banyak variasi, penyakit kalau muncul pada diri kita nggak variasi. Semakin makannya kita ngaco, penyakit yang muncul semakin berat. Nah, makanya itu tadi, you are what you eat. Perlu untuk dilihat apa yang kau makan, dirimu mencerminkan makananmu. Gitu. Juga untuk sehat juga demikian. Kalau ada orang sakit, kadang ada orang sakitnya nggak wajar ya, merembet. Seperti misalkan kanker otak, kanker payudara, kanker liver, kanker darah, kemudian anemia, ya yang nggak diketahui sebabnya apa. Ternyata ada kasus yang jadikan studi banding atau different diagnose, suspek diagnose, harusnya ada kasus non medis yang harus dia pertimbangkan. Nah, dan ini yang kadang dilalaikan oleh para pengobat. Mereka konsennya ke herbal, konsennya ke dokter, ke obatnya, ke herbalisnya, terapi dan jenis terapinya. Tapi kadang ada sesuatu yang lain. Nah, penyakit yang disebabkan katakan non medis oleh gangguan jin, tapi diwujudkan kasusnya medis. Nah, dan ini betul-betul lengkap dalam kitab-kitab para ulama. Nah, sayang sekali kalau kita lewatkan. Ya, nah, barakallahu fiik. Ya, kalau berbicara tadi kan ada medis kemudian non medis. Nah, ini kebanyakan masyarakat kita kalau berbicara masalah non medis itu mereka masih bingung Ustaz, cara pengobatannya itu Ustaz. Mungkin dia bisa datang ke orang pintar mungkin ya kalau masyarakat awam seperti itu. Nah, kalau tuntunan dari pengobatan tibun nabawi ala Rasul ini bagaimana itu Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obat. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahi, taulah orang yang tahu dan enggak tahulah orang yang nggak tahu. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, likulli da'in dawa wa idza usiba dawa da'i bara biidznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Obat cocok sama penyakit ini penting. Mulahadzat sebagai apa? Sebagai warning. Kalau penyakit cocok sama obat. Sekarang penyakitnya apa dulu? Penyakit gara-gara makanan, gara-gara psikis, gara-gara fisik dia dibikin lemah karena sering begadang, ya, atau gara-gara non medis. Dilihat dulu. Kalau sudah diagnosa ditegakkan, cari sebabnya, cocok antara penyakit dan obatnya akan sembuh dengan izin Allah. Itu sebagai catatan ya. Sekarang kalau misalkan ada penyakit nggak sembuh-sembuh, nah ini tanda tanyanya di sini. Nggak sembuh-sembuh, jadi bahan tadabbur kita. Pertama, mungkin antara penyakit dan obat nggak cocok. Diagnosa sama obat nggak cocok. Kemudian berikutnya penyakit dan obat, jadi diagnosa sudah oke, tapi obatnya dosis kurang.
Atau mungkin penyakit dan obat sudah oke, tapi si sakit melanggar pantangannya. Atau penyakit udah oke, obat oke, pantangan sudah dijauhin, tapi memang Allah belum berkehendak. Bisa jadi Allah ingin hapuskan dosa dia. Nah, wallahu alam bisawab, itu diantaranya jadi bahan perhatian yang perlu kita tadabburi juga. Barakallahu fiik. Ya mungkin Ustaz, kalau misalkan tibbun nabawi itu kan yang disebutkan dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran Ustaz ya. Lalu bagaimana dengan misalkan obat-obatan yang memang dia itu alami Ustaz, seperti misalkan jahe, kunyit gitu ya, ataupun yang lainnya yang mungkin ada di negara kita dan tidak ada di negara Arab mungkin Ustaz. Nah, itu bisa disebut sebagai tibbun nabawi juga Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Memang banyak kaum muslimin belum mendengar apa sih tibbun nabawi. Dan kadang semua pengobatan herbal dijuluki tibbun nabawi. Nah, dan tibbun nabawi sendiri nggak keluar dari lisannya Nabi. Nabi nggak pernah bilang ya ada tibbun nabawi. Nabi nggak pernah bilang gitu. Nah, jadi lafaz-lafaz tibbun nabawi baru dibuat oleh para ulama setelahnya. Ya, Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan 120 hadis tentang ilmu pengobatan, terkait dengan pengobatan. Disebutkan dalam sahihnya, dikasih judul Kitabut Tibb, kitab tentang pengobatan. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang enggak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditambahkan 8 hadis. Sama, dijadikan Imam Nawawi judulnya Kitabut Tibb. Ya, kitab tentang ilmu pengobatan. Adapun yang setelahnya seperti Ar-Razi, ulama yang meninggal pada tahun 300-an Hijriah, membuat judul Al-Mansuri fit Tibb. Kemudian setelah Ar-Razi, baru lahirlah 60 tahun setelah wafatnya Ar-Razi, baru Ibnu Sina. Jadi sebenarnya bapak kedokteran Islam yang lebih layak dijuluki bapak kedokteran Islam dan akidahnya lebih selamat adalah Ar-Razi. Ar-Razi bukan Ibnu Sina berarti? Bukan Ibnu Sina. Nah, tapi kaum muslimin sudah terlalu mengangkat namanya Ibnu Sina. Nah, terus baru dicatatlah kitab Tibbun Nabawi banyak. Abu Nuaim, Tibbun Nabawi, Al-Maqdisi punya Tibbun Nabawi. Kemudian juga di antaranya Ibnu Qayyim punya kitab Tibbun Nabawi. Juga Abu Ya'la Ibnu Al-Farra, Madhab Al-Hambali punya Tibbun Nabawi. Banyak. Dari madhab Imam Ahmad aja kitab tentang Tibbun Nabawi 65 kitab. Belum madhab Syafi'i, belum madhab yang lainnya. Terus yang ada di telinga kita, baik di medsos atau di kajian-kajian offline di masjid, berapa kitab yang sudah dikupas? Sangat jarang. Bahkan banyak kitab yang Masya Allah kitab itu sangat mahal. Ya, katakan sebagai sesuatu yang berharga. Setiap perjalanan umroh, pengalaman saya mesti keliling ke pameran-pameran buku, ke toko-toko buku. Ada buku tipis, harganya 75 real. Kalau 75 real dikali katakan 5.000 berarti berapa ya? 300-an. Padahal cuma tipis banget, tapi karena isinya mahal banget ya. Jadi penting untuk negeri kita juga ngupas, pikir saya. Masya Allah, ini yang ajaib ini. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu. Sekali lagi para ulama tidak ketinggalan zaman. Kalau kita mau bahas bakal jadi materi tersendiri. Para ulama nggak punya laboratorium, ya, nggak seperti di zaman kita. Kadang zaman kita mereka menyombongkan ilmu dan teknologi, tapi nggak Allah berikan taufik. Para ulama dengan sedikitnya fasilitas Allah berikan taufik mereka dengan cara mudah. Contoh hadis Nabi SAW satu saja, karena kalau kita bahas bakal jadi kajian tersendiri ya. Satu saja, ketika hadis dalam riwayat Imam Muslim, ketika orang Yahudi tanya, ya Abul Qasim nas'aluka 'anil ma'ain. Ya Abul Qasim, kami mau tanya kepadamu, panggilan Nabi Muhammad ya, mau tanya kepada kamu tentang satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini juga ditanyakan kepada para nabi sebelumnya. Kami akan bertanya kepadamu tentang dua air mani, yaitu air mani laki, air mani perempuan. Nabi terdiam seolah Nabi nggak pernah ditanya karena belum tahu jawabannya. Turunlah wahyu melalui malaikat Jibril, dikasih jawaban. Jawabannya apa? Ma'ur rajuli abyad ghalid. Air mani laki-laki putih kental. Coba Nabi sebutin. Dan disinilah air mani yang sehat. Ya, jadi kalau kita ngelihat air mani yang sehat, tadabburi hadis ini, putih kental. Sekarang kalau di laboratorium untuk menunjukkan air mani sehat harus masuk lab. Minimalnya untuk bisa hamil, jumlah spermanya, selnya minimalnya harus 16 juta.
Ya, dia harus punya 1 ekor, nggak boleh 2 ekor. Gerakannya harus cepat dan sebagainya. Itu kan alat. Zaman mereka tidak ada alat, tapi taufik minallah. Di antaranya disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni yang meninggal pada tahun 435 Hijriah. Dengan taufik dari Allah, cara simpel. Dari hadis ini ketahuan. Ambil mangkok, diisi air. Kalau tes sperma untuk tahu sehat nggak sehat, tetesin ke air. Kalau dia tenggelam utuh, berarti air mani sehat dan warnanya putih. Kalau dia ngambang kemudian merata, berarti air mani yang kopong nggak sehat. Coba. Nah, dengan keterbatasan alat mereka, tapi subhanallah, mereka bukan ahli ma'asi. Mereka bukan pembuat maksiat, mereka bukan pembohong, menulis buku untuk bukan nyebarin hoax. Mereka dekat dan ketaatan kepada Allah. Mereka bukan ahli syirik. Ahli ilmu pengobatan Islam jauh dari syirik, jauh dari maksiat. Ini taufik pada Allah, lebih dekat kepada mereka. Makanya saya lebih senang mendalami ilmu kedokteran Arab klasik. Dan saya ingin fokus, nggak mau mencampur adukkan dengan yang lain, karena seninya di sini. Nah, pengen kita fokus ke sini membahas pembahasan mereka. Kadang ada yang cocok dari TCM, ada yang kaidahnya cocok, ada yang nggak cocok dari kedokteran modern, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Yang cocok silahkan, yang nggak cocok jangan dipaksain cocok. Nah, kemudian subhanallah, dari sini kalau air mani putih kental berarti yang sehat. Kalau warnanya coklat, kekuningan, kemerahan, abu-abu berarti nggak sehat. Kalau encer berarti nggak sehat. Allah juga berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Ya, janin itu dicipta dari apa? Air mani yang memancar. Kalau nggak memancar, berarti nggak sehat. Ya, atau memancar tapi pada kasus kaum wanitanya, pasangan yang halalnya dia ini, tapi sering keputihan. Memancar lewat keputihan, akhirnya menghambat ruang gerak sperma. Jadi kecepatannya berkurang, bakal ngefek juga. Kemudian disebutkan waminha, dari air mani ini akan jadi apa? Al-idham wal asab, akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Ada nggak sampai detik ini manusia bisa menguak, ahli laborat atau dokter, air mani jadi cikal bakal tulang dan saraf? Nggak ada. Lemah untuk menguak. Tapi Allah yang mencipta manusia, Allah tahu. Nah, dan jadi air mani laki-laki akan jadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Al-idham wal asaf. Kemudian wa ma'ul mar'ati, adapun air mani perempuan, ya, kalau kita tanya kepada kaum wanita, coba air mani kamu warna apa? Permisi akramakumullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Coba air mani kamu apa warnanya, wahai kaum wanita? Mereka mungkin enggak bisa jawab. Dan Nabi menyebutkan air mani wanita raqiqatun safra, encer kekuningan. Dan ini bukan apa? Bukan ilmu porno, tapi ini al-haq untuk disampaikan. Pelajaran tarbiyah. Kuning, kekuningan, encer. Itulah mani wanita. Dari air mani saja laki-laki bakal siap jadi pemimpin. Dia jadi tulang dan saraf. Dari air mani sudah beda. Belum wujudnya wanita kalau sudah terbentuk jadi janin sampai jadi wanita yang besar. Fa subhanallah, encer kekuningan. Wa minha, dari air mani wanita ini akan jadi cikal bakal apa? Al-lahm wad dam, daging dan darah. Cikal bakalnya. Makanya wanita-wanita yang kadang bersumbu pendek, ngancem suaminya minta cerai, bilangnya apa? Tak bawa semua anakku, karena anakku ini adalah darah dagingku. Kaum lelaki punya jawaban, tunggu, jangan minta cerai, aku juga punya saham. Air maniku jadi tulang dan saraf. Nah, itu minimal pelajaran, dan ini rahasia-rahasia yang perlu kita kuak. Berapa banyak orang non-muslim ketika dibahas hadis tentang tibun nabawi, mereka masuk Islam. Ketika disebutkan berapa tulang manusia, sendinya manusia ada berapa, wahyu bicara 360 sendi. Sedangkan ilmu pengobatan modern mengatakan tulang atau sendi manusia ada 250 sampai 350. Hanya perkiraan. Tapi wahyu 360. Sebagian mereka masuk Islam. Nah, salah kalau ada orang mengatakan tibun nabawi adalah ilmu yang tidak membawa orang non-muslim jadi masuk Islam. Salah. Orang Yahudi asalnya masuk Islam. Disampaikan hadis dari Nabi, apa kata orang Yahudi? Hakada mimma kana min qablik. Demikian jawaban para nabi sebelum kamu seperti ini. Seperti ini. Begitu pula ada yang mereka menjawab, asyhadu annaka rasulullah. Subhanallah, masuk Islam. Jadi tibun nabawi itu hanya diantaranya perantara, juga termasuk sarana untuk berdakwah.
Ya, orang non muslim bisa masuk Islam. Ya, orang yang tadi maksiat bisa taubat. Orang yang imannya lagi lemah, putus harapan ketika sakit, dengan nasihat, tasliyah, hiburan seperti yang diajarkan Nabi SAW, jadi semangat. Alhasil itu, dan sekarang kadang orang mengatakan semua herbal dikatakan tibun nabawi, refleksi bilangnya tibun nabawi, temulawak tibun nabawi, salah. Ya, bahkan masuk ke hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, di antaranya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembali dia neraka. Jadi bilang refleksi tibun nabawi biar laris, ancamannya neraka. Ya, biar jualan jahe serbuk biar laris, herbal tibun nabawi. Kenapa katanya dalilnya? Kan zanjabil disebutkan dalam Al-Quran. Gak semua yang disebutkan Al-Quran, semua hadis harus dinamakan tibun nabawi. Nah, fatibun nabawi sekali lagi babnya sangat sempit. Ulama pun membahas, ya, ulama pun membahas kalau menisbatkan pada tibun nabawi butuh dalil yang sahih. Ya, dan mereka pun membahas dari pembahasan hadis yang hanya sedikit dari tibun nabawi, tapi para ulama kemudian mengembangkan teori mereka sehingga menjadi konsep ilmu pengobatan. Nah, jadi beda antara kedokteran Arab klasik sama tibun nabawi. Tibun nabawi lebih khusus, kedokteran Arab klasik umum. Semua tibun nabawi masuk kedokteran Arab klasik, tapi nggak semua kedokteran Arab klasik masuk dalam tibun nabawi. Nah, diantaranya itu wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, kita sudah panjang lebar nih ya berbicara tentang kesehatan, khususnya Islam bagaimana gitu ya. Nah terus Ustaz, mungkin kita bisa sedikit membahas nih Ustaz tentang kita tujukan misalkan penyakit lambung nih Ustaz. Ya, kan banyak nih sekarang ini Ustaz penyakit-penyakit itu yang memang berasal itu dari lambung ya Ustaz ya. Oke. Nah sebenarnya gejala umum penyakit yang berasal dari lambung itu seperti apa Ustaz kalau misalkan kita bicara ini? Nah, barakallahu fik. Pertama, kalau mau ngomong lambung saja bakal bisa jadi materi daurah, bisa jadi buku tersendiri. Ulama membahas anatomi lambung, fungsinya lambung, tata cara memperlakukan lambung, ya, bagaimana antara makan dan minum, coba dibahas. Ya, herbal yang cocok untuk lambung juga kita bakal tadaburi. Lambung ini sifatnya apa? Lambung panas apa lambung dingin? Ada luka apa nggak ada luka? Nah, perlu diperhatikan. Subhanallah, terkait lambung. Pertama, di sana ada hadis, di antaranya ada sahabat Nabi yang sakit. Ya, kemudian didatangi Nabi SAW, bahwasannya sebagian ulama menyebutkan sanadnya hadis ini hasan. Ya, Nabi kemudian melihat sahabat ini, dikatakan dia mengalami apa? Maf'ud. Maf'ud yaitu nyeri sekitar dada, dan ditakwilkan oleh para ulama yaitu dada maksudnya apa? Lambung kemudian nyambung ke jantung. Lambung nyambung ke jantung. Makanya ada orang sakit mah jantung ikut berdebar. Kenapa orang kena GERD sering kena keringat, masalah keringat, denyut jantung, aritmia? Ternyata ada kaitannya. Ada ra'sul mi'dah, ra'sul mi'dah, atau dikatakan fundus, puncaknya lambung, ketika sakit berdampak kepada jantung. Nah, kemudian Nabi meminta para sahabat untuk memanggil Al-Harith bin Kaldah. Al-Harith bin Kaldah ini adalah dokter yang hidup di zaman Nabi. Jadi dokter yang hidup di zaman Nabi itu banyak banget. Ya, adapun 3 orang yang terkenal di antaranya Al-Harith bin Kaldah, kemudian Ibnu Abi Ramthah, kemudian kemudian ada Syamardal. Ya, 3 orang ini dokter yang terkenal di zaman Nabi. Tapi yang paling terkenal Al-Harith bin Kaldah. Dia sampai dijuluki Tabibul Arab. Jadi Nabi minta bantuan dia. Ada yang mengatakan Al-Harith bin Kaldah waktu itu belum masuk Islam, tapi sering dimintai Nabi untuk diantaranya ngobatin para sahabat. Ya, sahabat Nabi SAW. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan akhirnya Al-Harith bin Kaldah masuk Islam. Ya, dan dia meninggal sehari bersamaan Abu Bakar As-Siddiq meninggal, wafat. Ya, ada yang mengatakan 2 orang ini diracuni. Ya, ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sedih yang berlebihan. Alhasil terkait
tadi Al Harith bin Kaldah yang sebenarnya ketika mengobati lambung orang yang punya masalah maf'ud, waktu itu dia minta apa? Kurma ajwa. Minta kurma ajwa, kemudian apa? Dicampur dengan bijinya, ditumbuk bareng. Itu untuk ngobatin dia yang punya maf'ud, ya, masalah di lambung dan juga nyeri pada jantung. Kurma ajwa ini sifatnya panas, ya. Fa subhanallah, untuk kalau ngobati lambung, ya, ada kemungkinan ini lambung berarti sifatnya apa? Lagi punya masalah lambung yang dingin, cocok pakai yang panas. Kalau lambung panas, cocoknya pakai dingin. Ya, lambung panas cocoknya pakai dingin. Misalkan asupan dia kalau lambungnya dingin seperti talbinah, seperti labu kuning. Ini cocok untuk lambung yang apa? Panas, pakainya yang dingin-dingin. Sebaliknya. Nah, kemudian juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antaranya mentadaburi ciptaan Allah berupa lambung ini, dia juga menyampaikan agar kita jangan sambil makan sambil minum. Habis minum jangan langsung makan, habis makan jangan langsung minum. 3 ini tidak dianjurin. Juga habis makan buah jangan langsung makan besar, sambil makan besar jangan sambil makan buah. Habis makan buah jangan jadikan menu dessertnya buah. Habis makan besar jangan jadikan buah menu dessertnya. 3 hal juga ini kaitan makan buah dan minum jangan dicampur. Kenapa? Karena lambung Allah jadikan lambung ini dengan enzimnya, dengan wujud bentuknya seperti huruf J, ada cekungan di bawah, itu untuk menampung makanan. Dan lambung ini pertama makan itu cukup beberapa suap sampai tulang punggung tegak, sebagaimana hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib riwayat Tirmidzi. Kalau memang pengen tambah, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kasih kesempatan juga dia untuk menghancurkan makanan. Disinilah Ibnu Qayyim bahas, kalau kita sambil makan, sambil minum, habis makan langsung minum, makanan bakal belum hancur, iya apa enggak? Kalau makanan belum hancur, berarti resikonya apa? Makanan masih setengah utuh, 1/4 utuh, 2/3 utuh, berjubel di pintu lambung. Kalau bahasa modern namanya sekarang sphincter pylori, atau bahasa Arabnya famul mi'dah, berjubellah di mulut lambung, didorong oleh air, akhirnya mulut lambung bakal rusak. Disinilah akan muncul penyakit namanya al-kolanj, ya, atau bahasa kerennya kolik abdomen, nyeri perut yang hebat, begah. Gara-gara apa? Salah pola makannya. Makanya kalau makanan dihancurin oleh lambung, kasih kesempatan jangan langsung minum. Saat itu keutamanya diantaranya kolesterol juga dibakar. Makanan dihancurin, saat itu akan jadi kimusat, yaitu cairan cim, ya, cairan cim. Kemudian ada juga sakit mah yang diantaranya karena kesedihan. Ketika sedih, lambung pun memanas. Ya, makanya ada lambung bakal jadi apa? Sakit mah, asam lambung naik. Ada yang seperti ini. Ada juga yang sakit lambung, diantaranya sebabnya karena non medis juga bisa. Bahkan timbul kanker lambung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita membahas lambung aja, subhanallah, bakal jadi buku sendiri. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebutkan itu panas dan dingin. Pasti di antara kita ini banyak yang belum tahu nih konsep panas dingin nih, gitu ya. Tubuh kita kapan panas, kapan dingin, karena itu kan berkaitan dengan obat yang tepat gitu. Ini bagaimana? Ngobrol-ngobrol tentang panas dingin, ternyata para ulama juga punya konsep dan adabnya para ulama. Biasanya mereka mentadaburi ayat, hadis, baru ucapan kaum salaf. Pertama, Allah ciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Ya, Allah ciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Dan lafaz berpasangan aja azwaj di dalam Al-Quran sekitar 70 kali atau lebih, menunjukkan bahwasanya ini ada sesuatu yang penting nih. Indala ala syai' dala ala nafihi syai'. Kalau di situ ada sesuatu, ya, seperti hal ini disebutkan berulang-ulang, pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian subhanallah, kita lihat diantaranya contoh yang kita tadaburi. Coba
Ini Ustadz Daud coba sebutkan surat Yasin ayat 36. Kita pengen dengar nih dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Yasin ayat 36 biar hati kita jadi tenang nih kalau dengar ayat, mantap gitu ya. Bukan berarti kita jadikan patokan dalil sebagai teori panas dingin, dalilnya sunnahnya demikian, tapi kita tadabburi para ulama yang menjadikan konsep ini dan mereka mentadabburi. Ya, kadang ayat dijadikan konsep untuk pengobatan. Nah, mereka menghayati firman Allah dan hadis Nabi SAW. Walaupun kadang ada ilmu pengobatan tibbun nabawi memang nisbat kepada Nabi, Al-Quran, tapi kadang nggak bisa nisbat, tapi para ulama yang membuat rumusan. Coba Ustadz Daud sebutkan surat Yasin. Yasin ya, ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, namanya Subhana, Maha suci. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Allah berlepas diri dari segala sesuatu yang menunjukkan aib. Ya. Allah betul-betul sempurna. Maha suci Allah yang menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Semua makhluknya berpasang-pasangan. Termasuk apa? Diri Anda sendiri, termasuk tumbuh-tumbuhan, diri kita sendiri, juga termasuk segala sesuatu yang kita nggak tahu. Kadang ada orang bertanya kalau kita sebutin semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kadang ada orang netizen yang kadang nyinyir. Coba buktikan. Amuba, apakah berpasang-pasangan? Cacing, apakah berpasang-pasangan? Coba tadabburi ayat ini. Jangan terburu-buru untuk komen. Allah sebutkan wa mimma la ya'lamun, dan segala sesuatu yang kalian nggak ketahui. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan, sudah sami'na wa ata'na. Allah ciptakan ada langit, ada bumi. Bahkan ada syirik, ada tauhid, ada al-haq, ada al-batil, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, ada cinta, ada benci. Bahkan di jantung kita ada pompa natrium kalium. Bahkan pada sistem hormonal, kalau adrenalin naik, kortisol naik, insulin turun. Coba semua berpasang-pasangan. Kalian tahu apa enggak? Gitu. Kemudian juga Allah ciptakan di antaranya ada hidayah, ada kesesatan, ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam, ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ya, ada ion positif, ada ion negatif, semuanya berpasang-pasangan. Ya, hanya Allah yang nggak berpasang-pasangan. Allah Maha Esa. Nah, itu diantaranya kalau kita tadabburi. Kemudian hadis Nabi SAW juga. Hadis Nabi SAW diantaranya banyak banget. Diantaranya ketika Nabi terang-terangan berbicara, ketika hadis riwayat Abi Daud dan Tirmidzi, ketika Aisyah dan Rasulullah waktu itu sedang makan dua jenis buah, yaitu rutab wal bitikh. Rutab wal bitikh. Rutab yaitu kurma basah, bitikh kalau orang Yaman mengartikan semangka. Kalau orang Ahlul Makkah mengartikan bitikh yaitu apa? Melon. Ya, maksudnya melon. Alhasil semangka dan melon sama-sama dingin. Ya, sedangkan kurma panas. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nadfa'u harra hadha biburdi hadha wa nadfa'u harra hadha biburdi hadha wa burda hadha biharri hadha. Kita pasangin nih panasnya ini dengan dinginnya ini, dinginnya ini dengan panasnya ini. Nah, itu diantaranya. Kemudian itu dari Nabi SAW langsung dari lisannya. Adapun dari sahabat Nabi juga ada, diantaranya Abdullah bin Ja'far. Dalam riwayat Imam Bukhari dia mengatakan, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ar-rutab bil kitha. Aku melihat Nabi SAW makan kurma basah dengan timun. Aisyah juga demikian. Hadis riwayat Ibnu Majah disahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kata Aisyah, ketika Aisyah dulu badannya kurus, menikah dengan Nabi di usianya yang 9 tahun ini membentuk rumah tangga, badannya kurus. Kalau 9 tahun, kalau SD kelas 3 berarti kurus. Dan ibunya buat adonan biar Aisyah badannya berisi. Karena tabiatnya suami itu nggak pengen istrinya kurus banget atau gemuk banget. Ya, maunya ideal ya enggak. Ibunya ternyata membuat adonan resep-resep agar Aisyah badannya berisi, ternyata nggak kunjung sukses. Nggak lama kemudian Aisyah badannya berisi. Kata ibunya, "Mada akalti Aisyah? Apa engkau makan wahai Aisyah?" "Aku makan sebagaimana Nabi sering makan. Waktu itu sering makan kurma rutab dan timun."
Ya. Kemudian kata Aisyah, fa asmantu bi ahsani saman, maka aku menjadi gemuk ideal. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika melewati hadis ini dari riwayat Al-Maqdisi, dia katakan ternyata disinilah rahasia menjaga keseimbangan tubuh. Berat badan yang kurus naik ke ideal, yang gemuk turun ke ideal. Orang yang hormonnya kacau, lama nggak hamil bisa hamil. Ya, orang yang juga diantaranya enzimnya kacau juga pakai pola makan ini. Orang yang sakit bisa juga pola makan ini. Kemudian subhanallah, kita lanjut ke kalamnya para ulama. Abu Daud Tirmidzi membuat judul yang sangat indah. Bab maja'a fi aklil bitih birutab. Bab apa yang datang dari Nabi mengkombinasi makanan apa? Bitik. Kalau orang Mekah tadi berarti melon dan rutab, kurma basah. Kalau orang Yaman mendefinisikan semangka. Kemudian Imam Bukhari membuat judul lebih mengkerucut lagi. Kata Imam Bukhari, bab al-jama' bainal launaini bimarrah. Bab mengkombinasi dua warna makanan sekaligus. Ada tambahan apa? Sekaligus. Berarti kalau makan kurma dan timun jangan dijeda. Makanya sekaligus, habis kurma terus timun, kurma, timun, bisa, atau kurma langsung timun, bukan dijeda. Ini Imam Bukhari. Lanjut kita loncat semakin mengkerucut di tahun 700 Hijriah. Ibnu Muflih membuat judul lebih ajib lagi, lebih semakin mendekatkan pemahaman kita dalam kitabnya yaitu Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia katakan faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Fasl itu tahtal bab, rincian dari bab namanya fasl. Fasl yaitu rincian bab mengobati orang sakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan sesuatu berpasang-pasangan. Kalau antum ingin sehat, jarang sakit, makanan antum jadikan berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin. Kopi ini panas. Kalau antum tubuhnya sedang nggak sakit, netral. Kalau netralin kopi, panas dingin, kopi dengan susu sapi. Udah panas dingin. Tapi kalau antum, ya Ustaz Daud misalkan punya masalah lambungnya dingin, udah minum kopi aja, nggak usah susu, jadi obat untuk menghilangkan kelembapan di lambung. Ada orang lambung panas, minum kopi bakal tambah sakit mah. Jadi ada saatnya kopi jadi obat, ada saatnya kopi bagi orang yang sehat perlu penetralnya. Ya, alhasil ngopi kopi saja. Kalau urusan mau bicara halal saja, silahkan aja. Tapi kalau Anda sudah terjatuh pada penyakit terlalu banyak ngopi, nah ini yang nggak dianjurin. Itu contoh ya. Kemudian jadi kalau makan bikin panas dingin, ini untuk jaga kesehatan. Kita lagi sehat, kita sering safar, tetap kemana-mana pun ada panas ada dingin. Kalau makan nasi, kita konversi nih dari panas dingin, kita konversi ke menu makanan kita. Makan nasi itu panas sama ikan itu dingin. Ayam itu panas, makan sama sayur dingin untuk menjaga kesehatan kita biar tetap sehat. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya panas, kasih pendingin. Pantangan dia yang panas-panas. Misalkan ada orang sakit mah, sifatnya panas, berarti jangan makan nasi, jangan tepung, jangan roti, jangan ayam, jangan bebek, jangan goreng-gorengan, ya jangan kambing, jangan jahe, ya jangan merica-mericaan, kemudian jangan sayur warna gelap, kemudian jangan terlalu banyak masem-masem misalkan. Ya. Sekarang kalau misalkan orang lambung panas berarti pantangannya yang panas-panas. Berarti kalau orang lambung panas obatnya apa? Yang dingin-dingin. Jadi nasi diganti labu kuning. Ya, lauknya yang tadi panas diganti protein hewani yang dingin, ikan, putih telur, daging sapi. Itu yang dingin. Ya, itu contoh. Sayurnya yang cerah-cerah. Itu kita belum minum herbal, belum minum obat-obatan yang lain, sudah jadi obat. Ya, kalau ditambah herbal semakin tambah memperkuat. Orang punya lambung panas, herbalnya berarti apa? Contoh, minum teh bidara, dingin. Minum jus timun, dingin, sudah jadi obat. Nah, makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Tatkala kapan kita tahu konsepnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya ringkasannya. Jadi Ustaz, sebenarnya makanan itu sendiri itu sudah menjadi obat ya. Nah,
Jadi kalau misalkan kita mau sehat itu kita rubah dulu ya pola makan kita ya, karena itu merupakan obat sebelum kita berobat ke mencari obatnya gitu ya. Oke. Satu nasihat para ulama sebelum kita tutup, satu kebodohan manusia berobat dari satu penyakit tetapi dia masih mengkonsumsi sebabnya. Misalkan ada orang punya masalah pengentalan darah, divonis harus minum pengencer darah seumur hidup. Kenapa demikian? Karena dia konsumsi pengental darah, jadi harus minum pengencer darah. Konsepnya harusnya kalau Anda ingin berobat untuk ngencerin darah, pantangannya harusnya dihindarin, ya Pak enggak? Nah, hakikat obat menghilangkan sebab. Harusnya penyebab darah kental dihentikan, nggak usah beli pengencer darah. Nah, konsumsi makanan aja yang ngencerin darah, itu contohnya. Ya, makanya hakikatnya obat adalah menghilangkan sebab, bukan mengobati gejala dan akibat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Rasanya kalau misalkan kita sambung terus ini banyak tuh Ustaz ya, pembahasan ini tidak selesai-selesai. Mungkin Ustaz pembahasan sebelum Ustaz tutup bisa nggak Ustaz memberikan penutup atau konklusi nih Ustaz buat penonton, buat pemirsa Ustaz? Intinya closingnya dari kami ya. Pertama, berjalan di muka bumi ini jangan dipenuhi dengan was-was. Ya, was-was karena ada yang bilang kita kurang makan, kita aktivitas berat dan sebagainya. Berjalan di muka bumi tawakal Allah, tapi apa? Perlu dibekelin tawakal diantaranya dengan ilmu. Mengambil sebab tetap sehat butuh ilmu juga. Ya, orang karena was-was ya minum semua yang dia butuhkan, dia merasa kurang, justru akan menjadikan malapetaka pada diri dia. Ya, alhasil ya kalau kita lihat wasiat Nabi SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Juga hadis Nabi, ma anzal da'an illa anzalalu syifan, Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Ini konsep bagi siapa? Para ahli pengobat, untuk apa? Menaikkan rasa harap mereka. Nggak ada ceritanya penyakit nggak bisa diobatin. Ya, kalau bilang ada HIV nggak ada obatnya, saatnya melalui hadis ini Anda teliti apa obatnya HIV, karena wahyu sudah berbicara pasti ada obatnya. Kemudian bagi orang yang sakit tidak kunjung sembuh, hadis ini juga hiburan bagi mereka. Saya sakit pasti ada obatnya, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Nah, itu diantaranya. Makanya penting menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu agama, ternyata kita bekelin diri kita dengan ilmu sehat diantaranya. Barakallahu fiik. Itu diantara aplikasi dari wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya mengenai kesehatan Tibun Nabawi, dan tentunya ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita cukupkan podcast Ngobrol Kesehatan by Luxor Jeli Gamat pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan sambung ya Ustaz ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.